Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meliput rapat jalanan di Medan Polonia, kantor camat Medan Polonia. Assalamualaikum. Nasution. Ada ormas yang sudah pasang tanduk di sini. Dulu Pak. Ya, kami dari Aliansi Umat Islam, Pak.
Medan gitu aja. Jadi bagus. Udah ada cantik. Tempat yang jual. Ya Pak. Masih baik. Mana dong kantor siapa? Ada di depan itu. Batu itu. Undangan ini kan bukan tangannya Polda KM sama Kenajiran. Ternyata Kenajiran itu naik ya dipastikan. Jadi nanti datang anaknya daripada Kenajir itu bilang batasnya nggak ada mungkin kacau. Ya berarti mau kita foto yang dia bilang depan musyawarah. Foto sama kita kan itu. Iya. Rapat jahanam yang dilaksanakan oleh para jahanam. Nah itu seperti itu. Laki-laki kali. Masyarakat biasa ya. Tolong pegangnya kan. Tolong pegang. Oh jangan. Sampai perbaikan. Iya. Ini bukan. Nah, ini Pegangnya kan. sedih kali kalau ini. Sedih kali. Tujuh. Nyaman. Tuh. Aku depan Tadi aja air masjidnya itu, wah mantap kali. depan itu. Enggak mungkin di situ, ada air pegunungan. Gimana? Tidak itu lah itu. Ini maksudnya yang kalau dia keluar. Udah turun sini. Ini apa gapurannya turun ke bawah. Itu lah masjid yang ada pendayangan ini. Udah pernah itu. Jadi mediannya tampil seperti yang kita di sini.
ngeliput dulu mukanya ini biar muka. Yuk, Rin. 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 Kirim belum datang mah. Oh, itu siapa? Tapi tulus. Hah? Udah lama kayak Pak Camat. Udah Pak. Ini kalau ada peduli itu apa? Dapat Be? Kata jadi ya. Iya, Pak. Biasa Pak, mau lebaran biasa Pak. Iya, Pak ya. Mau lebaran. Iya. Lebaran biasa Pak. Mau lebaran biasa dibilang. Kamu juga biasa. Siapa ya? Mana beda tanggal minum enggak ada. Sini apa patah tuh? Apa? Sama ceng itu, Pak. Iya. Lenceng sih enggak, cuman apa ya? Orang polisi juga itu. Coba. Ya, berdoa sama Allah. Aku itu di mana tuh? Abang dapat informasi. Yang kita lah ngomong si apa ini si bapaknya kok dia kata si bapak ini ini apa ngerasa bapak di sini udah saya caranya ada sama dokter ini wajib klarifikasi lah ibaratnya pada saat itu kami dan masyarakat ya jadi perbuatannya maksud apa yang itu Perpanjangan polisi nanti kan. Ngemuk. jadi memang apa nanti bolongnya ya kita betul ke Istana Maimun bahwa saya kita sama orang tua kita kita dampingi Iya, harus. orang Polda orang polisi ini Iya. rapid Dia nanti mau tuh nanti nelpon. Kita 2.000 dua nelpon. Kita 2.000. kita itu di rapid itu ya kita ngomong itu langsung diblokir langsung Pak. Ya nanti WhatsApp nanti ujungnya gitu. Ini modelnya kayak gitu. Aku semua mau kasih aja udah kali gitu. Namanya nggak ada kerjanya bagaimana? Apa sifat dia? Aku rasa sifat dia itu. Jalan terus lah. Kalau ya takdir lah yang mengajar ini sudah kasih Menjelang rapat jahanam, menjelang rapat jahanam. Yang dilaksanakan oleh para jahanam, memindahkan masjid, mau memindahkan masjid wakaf, menghancurkan masjid wakaf.
Kami aliansi umat Islam dan seluruh umat Islam tidak akan tinggal diam. Kita saksikan bersama. Masjid tidak boleh dipindah-pindah. Namun inilah kita saksikan kisah nyata orang-orangnya pun nyata, berbentuk manusia, berotak dajjal. Ingin memindahkan masjid wakaf. Ingin menghancurkan masjid wakaf. Kita saksikan sendiri. Mari kita sama-sama menyaksikan. Di dalam bulan suci Ramadan ini malah mereka mencari keuntungan pribadi. Demi seperak, 2 perak dunia. Nah, pagi. Para Haji Rusdia mana? Baju hitam. Oh, ini setannya. Ini siapa? Baju hitam. Baju hitam siapa? Baju hitam tahu ini rasa penasaran. Yang kedua yang namanya sebelah di sana. Haji Amiruddin. Kalau nggak salah itu. Tapi dia nggak ada teken katanya. Hah? Nggak ada teken. Itulah dia makin kan tahu juga. Itu bertanya apa itu Pak Wanto itu? Atau betul ya? Haji ya? Berarti dia naikin lah berarti. Makanya katanya kalau saya bilang makanya soal anaknya itu lah buat anak. Panggil kata itu. Mana? Wanto. Wanto. Tapi Pak Amiruddin itu ada. Iya, itu makanya heran kok adiknya. Ya, benar. Di jam 10 dijemput orang. Ini udah kami lagi telepon aja. Kalau dia teken kan enggak? Makanya ikut. Itu adik itu adik kan heran. Sama makan dari dengan begitu. Beberapa orang itu aja. Orang itu ikut. Makanya dia teken enggak ikut. Ini baru sedih. Ini lagi orang apa? Nama siapa? Stop lagi. Yang baju hijau inilah. Saya sini Pak. Ya, coba. Ayah itu ada tinggi kali ini. Ya. Ada
Ya, kita satu kata kita. Ada anak komputer. Selamat datang kepada netizen yang menonton live ini dari Aliansi Umat Islam Rapat Jahanam yang dilaksanakan, diinisiasi oleh para jahanam untuk memindahkan, menghancurkan, merubuhkan Masjid Wakaf Hidayatullah yang berada di Medan Polonia. Saat ini sedang berada di lokasi gedung kantor camat Medan Polonia. Di sini kita menyaksikan sendiri bagaimana
Seorang muslim, kita saksikan, seorang muslim mengaku muslim tapi ingin merubuhkan masjid. Inilah fakta yang ada. Fakta. Nyata. Nasib umat Islam yang banyak disusupi oleh para munafikun. Nah, ini Bapak Camat yang pakai logo putih, bawa kertas, serta perangkatnya. Kita akan saksikan. Rapat akan dimulai. Baik, semoga rumah Allah Masjid Wakaf Hidayatullah bisa menjadikan umat Islam sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Anaknya belum datang ya? Anaknya belum datang? Siapa? Anaknya Pak Kita mulai aja Pak. Udin. Najir, anaknya Najir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak aja siapa? Ya anaknya yang bilang bahwa bapaknya nggak naik KM. Itu yang penting. Iya, anak belum tahu nih. Ada Siang hari ini kita dapat berhadir di sini si pembantu dan juga masih hari kesehatan, kesempatan yang umat Islam dalam kegiatan musyawarah masyarakat muslim terkait pemindahan dan istiqlal dan yang kami hormati Bangsa Alita Mas Danta Hussein mewakili dari MUI Kota Medan, dan saya hormati Ketua BKM Masjid Hidayatullah, dan saya hormati juga orang tua kami, bapak-bapak, warga masyarakat, dan saya hormati juga ormas Islam yang berhadir. Perkenalkan, saya Camat Medan Polonia yang alhamdulillah baru 12 hari bertugas di kecamatan ini, Bapak-bapak. Beberapa hari yang lalu kami menerima surat BKM yang akan mengadakan musyawarah pada hari ini. Jadi kita hadir di sini. Jadi selaku camat saya berharap kegiatan kita ini merupakan musyawarah, ya musyawarah apa yang terbaik. Dari cerita awal yang saya tahu, kondisi masjid warganya pun tinggal 2 kakak, dan kegiatan untuk sholat 5 waktu pun sudah tidak ada, yang ada hanya sholat Jumat. Itu yang saya dengar Pak, mohon nanti diluruskan, kita akan ada di sini. Ya. Jadi kami berharap ini juga di bulan Ramadan, bulan puasa, kita sama-sama nanti bisa memberikan masukan, ya apa yang menjadi keinginan ataupun yang terbaik lah yang dapat kita sama-sama hasilkan. Mungkin pembuka dari kami, silakan dipimpin, tadi sudah acaranya ada. Bila itu budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Siapa nih? Pada puji dan syukur kami Allah Subhanahu wa taala. Kita selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya hormati Bapak Camat Medan Polonia, yang saya hormati Bapak Bisa Kambusi, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia,
yang saya hormati Bapak Haji Rusdi selaku PKM Masjid Baitullah, yang saya hormati Bapak Amin Muhammad sebagai Najib Wakaf Masjid Baitullah, serta hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama, perkenalkanlah saya diminta untuk mendampingi dari Bapak Haji Rusdi sebagai Ketua PKM, dan sebagaimana Bapak Haji Rusdi diundang oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar permohonan dari Bapak Fauji Moris. Bapak Datuk Fauji Moris adalah warga Sukapiring yang menanyakan tentang persoalan tanah di Masjid Hidayatullah. Maka pada tanggal 9 September kami hadiri undangan dari MUI yang diajukan oleh Bapak Haji Datuk Fauji Moris. Kami hadir di situ, dihadiri juga beberapa warga, serta ada perwakilan juga dari kelurahan Kasih Kranti, Sekelur, dihadiri juga oleh Bapak Kepling Lingkungan 1. Ada 2 warga juga menghadiri. Setelah kita melakukan mediasi di situ, menjelaskan tentang status tanah. Jadi tanah tersebut, ini kalau saya nggak salah nanti boleh dikoreksi sama Bapak yang lebih tahu. Saya jelaskan kepada Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Hasan Maksum, bahwasanya tanah itu adalah tanah masyarakat milik dari Pak Rauf. Nah, Pak Rauf itu milik tanah, separuh dihibahkannya, separuh dijualnya. Saya jelaskan itu kepada Pak Muni. Sehingga dari hasil mediasi itu turunlah notulensi bahwasanya masjid itu sekarang statusnya wakaf umum. Karena dia wakaf umum, maka Bapak Ketua MUI mengarahkan kepada kita supaya untuk Fauji Moris sebagai pemohon, Ketua BKM serta Najib Wakaf dan masyarakat untuk melakukan musyawarah. Nah, dari situlah berangkat cerita ini bersama semua hadirin yang supaya dapat kita ketahui bersama. Tidak ada maksud kita juga mau menghubungkan masjid, tidak ada. Itu nanti hasil musyawarah macam mana baiknya bersama-sama semua kita. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Ini topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut acara berikutnya. Kita panggil Bapak Haji Rusdi sebagai Ketua BKM memberikan sepatah kata sambutan. Silakan Pak Rusdi mengambil tempat. Nah, inilah pemain utamanya. Pemain utama Assalamualaikum yang ingin memindahkan masjid, yang ngotot ingin memindahkan masjid. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Medan Polonia yang telah hadir di hadapan kita. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kota Medan yang diwakilinya. Yang saya hormati Bapak Bua Kecamatan Medan Polonia yang diwakilinya, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada hari ini. Marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di aula kantor Camat Medan Polonia ini dalam rangka untuk memusyawarah, yaitu untuk istiqdal, yaitu bukan menjual masjid, Pak, hanya memindahkan masjid dari tempat yang lebih baik lagi. Karena penduduk penduduk Sukadame sekarang hanya tinggal 2 rumah tangga lagi, Pak. Nggak mungkin hanya kita pertahankan. Itu masjid itu harus dirislah. Rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari BKM Masjid Hidayatullah Kelurahan Sukadame
bermaksud yaitu mohon persetujuan dari bapak-bapak dan saudara-saudara untuk mengadakan rislah, yaitu pemindahan masjid Hidayatullah tempat yang lebih baik lagi, karena saat ini masjid ini sudah nggak ada penduduknya lagi. Untuk sholat hari-hari itu nggak ada, hanya Jumat itu pun kalau kadang kalau ada penduduknya yang dari mana-mana berdatangan kadang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjutkan acara kata sambutan dari Ketua Najib Wakaf Bapak Haji Aminuddin Lubis. Duduk aja boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu sampaikan di sini bahwa sekarang ini manusia sudah cukup lama dan penduduknya juga sudah tidak belum tidak sama. Kalian pun merasa terutama pada masyarakat karena memang berada di panggilan sudah cukup memberikan para pertanyaan yang besar di mana sebelumnya memang kami menolak itu sudah cukup lama sehingga kami merasa bahwa itu sekarang tinggal kenangan saja dari kami. Makanya itu bahwa itu memang perlu dimakan lagi sebenarnya pastinya dan kami pun merasa masyarakat itu juga bicara dan dari itu kami bisa menyampaikan apa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Lubis ya, Pak Amin juga Daud. Selanjutnya sambutan dari tokoh masyarakat sekaligus sesepuh kampung Sudarani Bapak Haji Hasanuddin. Silakan Pak untuk mengambil tempat. Ya, belum aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah yang saya muliakan dan hormati semua dan dunia khususnya Bapak kondisi pengambilan dari dan dunia dan seterusnya. Alhamdulillah kita telah mendengar bersama dari sebagaimana sudah disampaikan dari beberapa tokoh penyampaian dan dia menulis kita bersyukur alhamdulillah pada hari kita bulan melaksanakan puasa Ramadan kita masih menyempatkan diri untuk bersama-sama bertemu muka satu sama lain, di mana kita inilah sebagai warga tadinya dan tinggal bertemu teman ya, hampir seramai. Tentu ini banyak suatu kenangan yang tidak dapat kita lupakan. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun kita mendengar tadinya masih ada sholat Jumat, ini berarti alhamdulillah ya umat muslim masih terbuka batin untuk melaksanakan kewajiban bersama saudara itu. Kemudian daripada itu tentunya marilah sama-sama kita menjernihkan pikiran kita khususnya pada warga yang ada di tempat pemukiman kampus Kedamai dan kita mendengar alangkah baiknya bagaimana akhirnya ke depan kita untuk langkah-langkah selanjutnya untuk bersama-sama kita menyatukan satu pendapat atau pemikiran yang sehat dengan sebagai persetujuan bersama kita merestui setelah kita mengadakan suatu mufakat dan musyawarah yang baik tentunya nanti bersama-sama kita dapat menyetujui kemana kira-kira arah masjid dan apa kita jadi ini tentu saya berharap dan kita semua kita bapak ya yang hadir di Kedamai adalah sama-sama kita ambil suatu pemikiran yang baik dan berbeda untuk sama-sama kita setuju bersama kemana waktu kita dari itu. Sekian katakan maaf kata dua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Lingkungan 1 Bapak Surya Iqbal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya hormati Bapak Sarwan Pembangunan Bapak Ketua Dewan Pembangunan
Yang kami hormati Bapak Ketua BKN Distrik Jayapura beserta jajaran, dan saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata dalam hal ini, menyikapi hal ini tentang persoalan yang berada di antara kami dengan satu, yaitu Jayapura. Pada intinya, pada dasarnya kita sama-sama mengetahui tentang keadaan masjid Jayapura saat ini. Kalau kita bicara dulu kami masyarakat kita sekarang satu persatu masyarakat tersebut tinggal di sekitar masjid itu ada 4 kakak lagi. Beda dengan yang ada di sekitar kota Islam. Tapi pada dasarnya pada intinya masyarakat Islam ini mereka kalau sholat di musola yang ada di komplek, jarang mereka sholat waktunya itu ke keluar dari hari Jumat. Jadi menyikapi hal ini, dulu pernah kami sudah ada rujukan beberapa soal itu yang rencananya akan dibuka ke tempat lebih baik lagi. Pada dasarnya nanti semua masyarakat itu sama sepakat, tapi caranya itu ya bagaimana baiknya lah gitu kan. Jangan ada sampai ada kepentingan di situ. Kalau itu, ayo. Tapi kok berbicara ada kepentingan kami tidak sepakat dengan itu. Jadi adanya pertemuan ini kiranya dapat masukan atau ide-ide yang sifatnya nantinya ke depan membangun. Saya rasa hanya ini kami dapat sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Lingkungan 1 Bapak Suhaibal. Selanjutnya kita lanjut dengan musyawarah. Apabila ada bapak-bapak yang ingin berpendapat atau menyampaikan pendapatnya, silakan. Kita kasih tempat. Silakan Pak. Baik, Pak, kita bagi dari 3 session, jadi 1 dulu nanti Pak ya, aktif ya. Oke Pak, silakan Pak. Masih habisnya Pak. Dulu aja Pak. Ya. Banyak, dulu aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama adalah kita ucapkan puji dari Kristus kita Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula Kecamatan Jayapura. Yang saya hormati Bapak Camat Jayapura, dan saya hormati Bapak Kapolri, dan saya hormati juga Bapak Camat Jayapura. Dan saya hormati bapak-bapak sekalian, mantan warga Sukadamai, Kelurahan Purunya. Saya salah seorang, kebetulan saya juga sini merangkap sebagai adik iparnya Pak Emil Lubis. Namanya siapa Pak? Nama saya Rizwan Pak. Saya selaku adik Emil, jadi ada adik ipar Pak Emil Lubis. Beliau memang tadinya pelaksanaan pembebasan tanah wakaf yang ada untuk bukit itu. Jadi sekarang saya bilang kondisi beliau itu sudah apa? Uzur. Sudah tikun ya, tikun dan tidak bisa
Dan untuk ini saya mohon tahu yang membuat undangan ini siapa. Nah, Sama dulu. Dan saya tahu di sini tanda tangan akun tadi ini sepertinya tidak wajar. Palsu. Jadi itulah, makanya saya ingin tahu siapa yang membuat surat undangan ini. Saya tanyakan dulu siapa yang membuat ini. tangkap. Masukkan siapa yang membuat ini dan ini pertanyakan gitu ya. Kenapa ada nama dia terundang? Yang berasa tinggal ya, kira persoalannya itu aja. Saya daripada kita berantakan dulu, kalau yang mau dilakukan ya kira-kira sudah bermalam administrasinya. Betul Pak. Kami juga ingin sih itu pindah tempat sesuai yang peruntukannya gimana. Lihat masalahnya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Ridwan. Iswan. Baik. Pak izin Pak, saya langsung menjawab pertanyaan Bapak. Ya, saya sebagai pendamping dari Bapak Haji Rusdi, saya yang membuat undangan. Ya, masalah tanda tangan Pak Amin yang tadi tuduhannya palsu, boleh kita tanya langsung dengan Pak Amin. Jadi mereka tanda tangan, Pak Haji Rusdi langsung datang ke rumah Pak Amin. Pak Amin tanda tangan di situ. Jadi saya dipalsukan. Diterangkan kapan Pak Yo datang menandatangani sama Pak Amin? Hari Selasa. Sama siapa? Pak Haji Rusdi. Apa Pak Yo itu? Meja. Jam berapa nandatangannya? Siap. Betul Pak Amin nandatangannya? Itu turunan waktu Pak Amin nandatangan. Ada bukti nggak? Ada buktinya nggak? Ada. Tapi Ada buktinya nggak? Bisa. Ada buktinya nggak? Bukti. Ada buktinya. Dan dia kan sudah ikut. Buktinya Pak. Ini alasannya. Tadi saya tenang dulu Pak. Satu-satu kita akan puasa Pak. Sabar dulu ya. Dan kita jelaskan secara baik-baik. Jadi saya tadi sudah terangkan kepada bapak-bapak semua bahwasanya masalah masjid ada orang yang mengklaim sebagai warga Sukapiring. Orang warga Sukapiring itu bernama Datuk Oji Morris Al-Haj. Dia mengajukan surat ke Majelis Ulama Indonesia. Setelah dia mengajukan permohonan ke Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menjawab surat dari Datuk Oji Morris Al-Haj. Kemudian Majelis Ulama Indonesia mengundang Bapak Haji Rusdi sebagai ketua BKM. Ada undangannya. Nanti kalau ada yang mau dapat kita sebut. Ada tangan dulu, tanda tangan aja. Dengar dulu, ini mau ngapain? Kita mau ribut ini. Dengar dulu, kita jelaskan satu persatu Pak. Kan gua nonton 2000. Tidak ada ketua MUI Medan saya bicara. Baru tadi saya bicara. Tidak ada Pak Hasan Maksum setuju masjid dipindah. Boleh, ini ada SMS-nya. Mau baca? Dodi, Ayo. Sini Dodi. Sini Dodi. Benar. Ini kan belum ada keputusan kita. Kita belum ada keputusan Pak. Kita hanya musyawarah. Masalah itu masjid mau dipindah. Jangan coba-coba Pak. Pak. Nah, dia tidak punya kekuatan hukum untuk menandatangani lagi. Ada pikul. Kenapa kalian paksakan? Tidak Betul. dipaksa. Berarti kalian datangnya memaksakan. Tidak dipaksa Pak. Didampingi oleh istrinya. Lalu saya anak pendiri masjid bendahara. Ya kita satu kampung semua ini Pak. Pak, jangan emosi-emosi lah itu, Pak. Nggak bisa Pak, ini masjid. Diskusi Pak. Bukan Ya, nggak usah emosi, Pak. Kalau tidak ada Pak Amin Eko, ada Pak Amin Eko, tak mungkin Pak Ridwan datang mendampingi Pak Amin. Nah, tapi tadi tuduhannya palsu benar Pak. Iya. Pak Amin tanda tangan. Dan buktikan dengan foto. Dua alat bukti yang kalian hukum, beritahu. Kalau kita orang Kalau hukum tim Bapak tahu. nanti ada keberatan mau melaporkan silakan. Yang Bukan pastinya Pak Amin di sini. rapat ini tidak bisa diteruskan. Pak, begini Pak. Kalau memang nanti Pak Amin juga nggak mampu. Ya, kan udah nggak mampu. Udah tahu. Dengar dulu. Kita musyawarah aja Pak. Terus. Udah, sekarang ini yang masih berlaku sebagai ketua Najib Wakaf, Pak Amin kan? Betul. Secara tertulis. Betul. Oke. Ya, kalian harus
dulu. Bagi sekjen. Kita tanya Pak Amin, apakah Bapak masih bersedia? Dia sudah pikun tidak Iya, nggak mengerti. apa-apa. Pak Amin bersedia. Iya Pak, dipaksa. Pikun tahu. Kalau nanti Pak Amin tidak bersedia, boleh mengajukan surat pengunduran diri. Kamu nggak tahu dia. Pak Haji Mundo mengaku dia sudah ujungnya mengundurkan diri. Ada suratnya. Jadi nanti kalau Pak Amin memang Pak keberatan, tidak lagi bisa untuk melaksanakan untuk rusak atau tidak masjid, nanti Pak Amin mengundurkan diri. Kita persoalan ini. Dari awal. Ini kan masih tidak dipaksa, dia berlaku masih Tidak bisa. Dari awal itu tidak bisa itu. Nanti lah. karena saya hadir di MUI Pak. MUI mana dulu suratnya itu? Mana suratnya, tunjukkan surat bunyinya. Orang pikir dia tidak bisa berbuat hukum. Dia tidak bisa berbuat hukum. Pak Amin pun nanti nggak saya sudah. Batal batal ini. Batal surat. Pak, ini yang diajukan MUI, ya kan? Oh dosa ini Pak Amin sudah batal. Dia dipikun tidak bisa. Bisa Pak masalah. Apa? Baik. Jadi tidak mungkin dia sekali dua pegang. Baik. Jadi aja masjid. Dan dia sudah pikun. Kemudian aja kadang-kadang baju panjang pendek ini atau kalau cuma merokok dia udah nggak ngerti dia pikun. Jadi surat undangan itu diteken oleh Pak Amin yang kata mereka. Artinya surat itu batal. Baik Pak. Kita terima Pak. Nanti kita sia-sia puasa kita Pak. Enggak Pak, ini untuk masjid Pak. Untuk masjid, jangan bapak-bapak. Ini masjid. Jangan main-main. Kalau masalah masjid kita harus berhati-hati Pak. Iya, ketua MUI udah tidak setuju. Jangan bapak bilang setuju. Ini ada SMS-nya. Iya, jangan bawa MUI Kota Medan. Iya, tapi dia tidak setuju. Ini ada SMS-nya. Itu bukan setuju, dia menginginkan. Jangan Mbak ini. Jangan menjual masjid. Jangan menjual masjid. Allahu Akbar. Rapat tidak bisa dilanjutkan. Tidak sah karena Pak Amin ini sudah pikun tidak bisa berbuat hukum. Betul. Silakan dulu. Nanti baru sih. Silakan. Jangan orang yang ngerti hukum tapi nggak tahu hukum. Ya silakan Pak. Dulu ya. Jadi silakan dulu. Bapak dulu aja. Dulu Pak. Jadi dari apa yang Bapak-bapak sampaikan terkait dengan undangan, Pak. Bentar Pak ya. Ini bulan puasa juga, maka beribu. Kalau memang ada yang salah, kita tunda, ya kita perbaiki. Ya. Jadi saran dari Bapak, kalau memang ya kita anggaplah orang tua kita ini sudah sepuh, ya mungkin tekenannya pun banyak keraguan bagi kita semua. Betul. Mungkin undangan ini perlu kita perbaiki, nanti kita tunda dulu. Tapi pastinya Pak, kami di depan ini tidak ada kami setuju, belum ada. Kita belum musyawarah, tidak ada. Kami memfasilitasi Pak, memfasilitasi. Undangan kami hadir di sini pun juga undangan dari BKN. Ya, kami berharap nanti BKM atau bagaimana kita berkoordinasi dengan Pak Lurah. Ya Pak, tenang dulu Pak. Berkoordinasi dengan Pak Lurah, Pak Lurah, saya nanti ke MUI. Ya, bagaimana proses selanjutnya? Jadi bapak-bapak tetap bersabar. Kita mau yang baik Pak. Ini masalah masjid. Ini kan mana ya? Tidak boleh dipindah. Ya, nanti Kemudian tidak ada pemilik tanah itu. Jadi wakaf tidak berpindah-pindah Pak. Jadi tidak ada rapat-rapat lagi Pak. BKM yang sanggup dengan BKM yang ditukar. BKM ditukar. Betul.
izin, kita awalnya duduk sini bukan masalah BKN ya. Nah, kita duduk di sini. Dia merasa dia akan sendiri. Iya, BKN yang berundangan Pak. Bapak pun ada di sini kan karena undangan ini. Kami ada undangan. Ada undangan Pak. Kami tidak setuju, maka kami hadir. Kami ada undangan Pak. Saya masyarakat Pokoknya untuk acara hari ini kita tunda karena Jangan ada lagi rapat-rapat masjid dijual, Pak. Dosa Bapak, dosa percuma puasa Bapak, Pak Camat. fasilitasi Pak. Dan Nggak ada fasilitasi masjid dijual. kami tunggu. Jahanam itu. Betul. Ya Pak ya. Tunggu aja. Kami nggak ada yang kami bukan ini inisiatifnya, bukan kami Pak. Bapak akan menunggu, Pak. Betul. Ya. Jadi percaya sama Pak. ya kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutoyo. Kebetulan Antek-antek. Padamai. Saya ketua partai Gerindra untuk Medan. Tapi masyarakat Padamai ini Pak udah trauma. Masalah merasa aja udah ada ada kepentingan di situ. Sampai sekarang makanya nggak jelas. Madrasah itu sepertiga untuk wali wali, sepertiga untuk pembangunan lagi, sepertiga kita pergi orang tua yang berusia. Masya Allah. Astagfirullah. Ya, ini Ini mau ditulis dan saya simpan. Astagfirullah. hidup ayo. Ayo. Ya Pak ya. Jadi nggak usah panjang-panjang kita ya. Kami cuma mengatakan BKN Pak. DKI bukan. Ganti. Bapak-bapak, masalah BKN ada warga mungkin nanti buat surat lah kepada Pak Bua, pada kelurahan, pada kami ya. Sampaikan surat orang Bapak ya. Jangan di sini, kita awalnya tidak masalah BKN. Kami pahamnya tidak masalah BKN ya. Jadi Pak, jadi acara hari ini kita padakan sampai di sini ya. Apa yang kurang pas ataupun ada kelanjutan nanti dari Bapak yang disampaikan, buatlah surat tertulis ya, baik kepada Ketua, MUI, Kecamatan, Kelurahan. Jadi bisa kita bahas apa yang menjadi keberatan dari warga masyarakat. Ya. Tuh, makasih Pak Camat. Ya, setuju Pak ya. Sementara kami padakan sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila ada berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Bapak penentu Bapak. Bapak penentu. Alhamdulillah. Gara-gara ini, aduh. Gini Pak, gini bisa Pak. Nanti Bapak Tertahan. Bapak dari mana Pak? Dua. Oh ya, maaf, alhamdulillah. Kalau dibangun madrasah, sudah madrasah sudah sisanya kasih makan.
Kalau bisa madrasahnya selamatkan, Pak. Pasti jangan dilarang merubah main. Bapak-bapak sudah beres, ada kita kasih keluar. Sepertiga untuk Ngeri. masuk aja mau ribetkan saya. Ya. Kalau awak kada dikuat agak tebal selatan Ya. awak kan. Saya baru bicara Mustafa sama aku, Som. Nggak ada beliaunya. Tapi Bang Hasan bilang sama kita, jangan ada keputusan apapun terlampau pagi atau prematur untuk istiqlal. Ustadz Maksum kan? Iya. Pak, izin Pak, Ana. videonya tolong dijaga Pak ya. Video kita tadi tolong Siap, dijaga, Pak. siap. Kalau dari lembaganya, dari LSM-nya kita Pak, Iya, ini mesti diusut nih, Pak. kita akan gembur Pak. Udah bermain. Kita juga, Tengok isi surat itu istiqlal. Di prematur sekali bicara istiqlal. Ngeri. Jadi aku semalam baru ngisi demi Daudatul Islam ya, pakai isi merah. Nangis aku, tengok kawan-kawan masih semangat. Antem orang istiqlal. Akan nyokok dari sini. Ya, Baru ada udah bicara masalah kasus Maksum. bagi bantuan jawab di dari sini. Kita nggak setia sudah kondisi. Cuman hal itu ada bisa pakai karena kan awak kan ASN. Orang ini saja sebenarnya. Nggak usah itu. Apa-apa kita oke. Jadi apa saja kepala Pak. Coba dia aja. Nggak usah orang ini. Kita ini apalagi nggak tahu. Ya pakai betul lah saya sini. Aku sama si Nur tadi tuh udah bilang berkali-kali aku jangan dekat gini. Ini madrasah itu kan wakaf itu. Aku ngaji di situ. Tiba-tiba begitu ahli warisnya dia semua, keluarga dia semua. Terus mereka menjadi katanya dia menjadi saksi. Ini kasusnya Karena gini, indikasi ada oknum yang sudah menerima pajak. Jadi dia udah kepalang tanggung ini. Ingin menerima sisa aja dan diperintah pertanggungjawabannya oleh pihak yang ngasih uang. Kan gitu. Bangunan itu kita dari luar tidak urusan ada anak kandungan, ada orang mengakui. Jadi mana Pak? Bengkel. Kita lihat jadi lurah tak mengeluarkan tadi ada. Saya lihat jumpa. Iya. sehat lah Bapak, sabar. Semua ada jalan keluar. Pak Camat, ya, makasih ya Pak Camat ya. Kami dari Aliansi Umat Islam, insya Allah yang terbaik lah untuk masjid. Tapi di dalam fatwa MUI, kemudian segala macam undang-undang wakaf, masjid kalau udah wakaf tidak boleh digeser sedikit pun. Makanya kami, Amal Silaturahim Aceh Megamas 7 tahun kami. Sekarang masjid Nurul Hidayah, kemudian Masjid Al-Ikhlas sekarang di Medan Estate, yang kemarin Pak Ijek datang. Jadi kami di sini sebagai umat Islam tidak rela masjid dipindah-pindah. Karena kalau dipindah-pindah kita akan jadi Singapura, Pak. Tidak ajan pun tidak boleh. Jadi inilah kita mempertahankan. Kalau kita bukan kita siapa lagi, Pak? Bapak. Baik ya Pak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak. Sehat-sehat lagi kita semua ya. Insyaallah nanti ada kita rapat lagi nanti. Pak Ustaz. Iya, Pak. Sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah. Tenaga anak datang talut situ rupanya ke pembantu itu. Aduh. Rumah saya aslinya Pak. Sambil merasa. Jadi saya tahu statusnya semua. Mungkin lebih sama dari statusnya itu. Saya nonton. Kalau kita berhasil jual, akan setelah masjid jadi sasaran orang itu. Saya nggak setuju. Jadi saya cari tempat yang lain kan nggak harus masjid orang berapa. Ini masalah yang sangat Ingat kita orang bodoh. Lo ayo Ayo Pak ya. kawan saya paling apa Subandi paling terakhir dia pindah dari sini. Kami
Ayo sekarang jadi Megaman. Jadi mereka bicara dari MUI, sedangkan ketua MUI tidak mau ini dipindah. Pak Apan udah telepon saya. Iya, dia aturannya mau hadir, cuman masih di Aceh. Ya betul. Pak Apan. Saya? Iya. Tapi ada yang ngurus, ada bengkel. Wah, alhamdulillah. Siap. Jadi orang tua tuh dulu bendahara pertama. Oh. Kawan bapaknya ini kawan saya. Jadi saya ini nggak pernah ikut, Pak. Saya nggak pernah ikut dia kata orang gini. Kebetulan ada ilmu sedikit yang ngerti kan. Coba lah ikut kan. Ini kira-kira mau kita usut nggak di siapa yang Oh kita usut. Siapa yang bermain? Iya, betul. Bapak itu yang mau udah payah. Iya. Dan saya tahu dia ke masjid itu di tempat kami di masjid kami baju panjang pendek. Enggak, udah. Kalau Jumat itu belum puasa merokok dia. Dia baru ini juga Bang Gio juga udah lama Bang Gio kan. Dan aku minta izin lah Bang Gio. Ya, apa-apa. Bapak bisa saya masukkan grup kita situ. Boleh. Aliansi ya, supaya kita sama-sama tukar-tukar info ya. Boleh. Apa namanya? Bahru besar.
Enggak, ke atas dia, terbang ke atas. Beratin. Oh itu Ya Pak, makasih Pak dukungan Pak. Ya. spanduk. Mana itu? Perlu kita bikin nanti situ spanduk, nanti biar kita pakai. Masjid ini kepunyaan masyarakat pada ini. Pandu kemana nggak ada? Makanya tadi. Itu kan spanduk FPI kan ada dari situ. Dua itu Saya tidak yang situ Pak. Sebelah Oke. Terima kasih. madrasah itu dijual. Acara sudah batal, acara rapat jahanam. Rapat jahanam oleh para jahanam yang dilaksanakan, diinisiasi oleh para jahanam, sudah bisa dibatalkan oleh umat Islam. Oleh karena itu, live ini kita akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1,1 sekian miliar. Tangan apa ini? Apa namanya? DKM lagi.